Sebetulnya kehidupan spiritual kita tidak lebih daripada ritualisme yang kosong, bukan sebuah relasi yang intim dengan Allah. Ini yang patut kita renungkan, kita jadikan bahan introspeksi di masa Advent ini. Kita kembalikan spiritualitas kita sebagai hubungan yang dekat dan personal dengan Allah. Doa-doa kita sungguh-sungguh doa yang personal. Maka sekali lagi saya mengusulkan, kalau mau puasa, puasa medsos. Bisa nggak? Berani nggak? Agar kendali ada di tangan kita, kontrol ada di tangan kita. Sehingga kita selalu punya waktu, punya hati, punya perhatian untuk Allah, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk orang-orang terdekat kita. Sehingga kita kembali bermartabat manusia yang layak diselamatkan. Sehingga Allah itu sungguh-sungguh hidup, sehingga Allah sungguh-sungguh hadir sebagai pribadi, bukan hanya sebagai konsep kita. Saudara-saudari, kita semua diundang pada hari-hari ini untuk meluruskan jalan bagi Tuhan, meluruskan hati dan pikiran, untuk meluruskan sikap-sikap kita di hadapan Tuhan, untuk hidup seperti orang-orang pada siang hari, untuk menjaga kesadaran kita, siap sedia dan berjaga-jaga di hadapan Allah. Sehingga ketika Allah datang sewaktu-waktu dalam hidup kita, kita adalah orang-orang yang pantas untuk menyambut Sang Pengantin abadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki hari Minggu Advent yang pertama, sebagaimana tradisi yang sudah panjang yang dihidupi oleh Gereja Katolik. Minggu Advent pertama ditandai dengan pemberkatan dan penyalaan lilin lingkaran Advent yang sudah tersedia di sini, yang besar dan milik lingkungan-lingkungan dan wilayah yang sebentar lagi akan diberkati. Maka saya mengundang Anda sekalian untuk sehati sejiwa mohon berkat Allah atas lingkaran Advent ini, agar karena berkat-berkatnya lingkaran Advent menjadi tanda suci yang selalu mengungkapkan persekutuan jemaat sehati sejiwa, mempersiapkan diri agar kita pantas menyambut kedatangan Yesus Sang Juru Selamat. Allah Tuhan kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mengalami lagi masa Advent ini, yakni masa yang penuh pengharapan dan kerinduan akan kedatangan Sang Juru Selamat. Harapan dan kerinduan itu kami ungkapkan dalam lambang lingkaran Advent ini. Maka kami mohon, sudilah Bapa memberkati lingkaran Advent ini, dan limpahkanlah rahmat-Mu, supaya melalui masa yang suci ini, persekutuan umat di paroki ini semakin kokoh. Semoga kami selalu saling mendukung, mempersiapkan diri dengan tekun, sehingga sungguh pantas menyambut kedatangan Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, cahaya sejati, nyalakanlah hati kami dengan api kasih sejati. Semoga hati kami semakin bersih dari kabut dan noda dosa, dan semakin berkobar dalam kerinduan akan kedatangan Putra-Mu. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beriang-ria atas aku. Ya semua orang yang menantikan Dikau takkan mendapat malu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, mari kita menyiapkan diri untuk perayaan Ekaristi hari Minggu Advent yang pertama ini dengan pengakuan atas dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mulai hari ini Gereja Katolik di seluruh dunia memulai tahun baru liturgi. Jadi saudara-saudari, Gereja Katolik ini memiliki organisasi pengaturan ritus-ritus peribadatan yang luar biasa, mulai dari Vatikan, ya, mulai dari kota Roma sampai ke Paroki Kristus Raja Surabaya, sampai ke paroki-paroki di pelosok di Papua, ya, di Kalimantan. Semuanya mulai hari ini memasuki tahun baru liturgi yang dimulai selalu dengan hari Minggu Advent yang pertama. Dan mulai hari ini kita memasuki liturgi tahun A. Dan itu berarti pengaturan-pengaturan bacaan-bacaan mulai ditata mengikuti ritme tahun A. Kita memiliki 3 tahun A, tahun B, dan tahun C. Setiap tahun saya merasa perlu untuk sedikit memberi pengetahuan ini kepada umat, agar umat juga memahami bagaimana liturgi itu diatur dalam tata peribadatan Gereja Katolik di seluruh dunia. Sama, sehingga khotbah Romo pun harus mengikuti bacaan-bacaan, tidak seenaknya sendiri. Saudara-saudari, setiap tahun kalau kita mendengar penataan bacaan-bacaan dalam minggu-minggu Advent, kita akan selalu menemukan seruan yang kurang lebih sama, yaitu seruan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang datang. Orang kalau mendengar kata kerajaan Allah, dari kata kerajaan itu sendiri, yang ada dalam benak kita adalah suatu wilayah di mana penguasanya adalah raja, maka disebut kerajaan. Yang kita gambarkan mungkin juga suatu singgasana, suatu kerajaan. Nah, saudara-saudari, dalam Injil, keempat Injil, hampir seluruh pengajaran Yesus selalu berkisar tentang kerajaan Allah. Kalau Anda ingat perumpamaan Yesus itu semua tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah seumpama 10 gadis yang bijak dan 10 gadis yang bodoh. Yang satu mempersiapkan bahan bakar minyak, yang satunya tidak memiliki persiapan sama sekali. Seruan tentang kedatangan kerajaan Allah. Dan Advent yang pertama, selain seruan datangnya kerajaan Allah, juga selalu mengandung nada dasar yang sama, yaitu seruan kepada pertobatan. Seruan untuk meluruskan jalan yang bengkok, untuk menimbun lembah-lembah, sehingga semuanya menjadi rata, untuk meluruskan jalan bagi Tuhan. Dan hari ini dalam Injil kita mendengar seruan untuk siap sedia, siap siaga, siap sedia dan berjaga, agar kita tidak mengalami seperti yang dialami oleh orang-orang zaman Nabi Nuh, untuk siap sedia dan berjaga. Seruan ini yang kiranya patut kita renungkan. Saudara-saudari, kalau mendengar kata siap sedia dan berjaga, apa yang ada dalam benak Anda? Apa yang muncul dalam gambaran Anda, image Anda kalau mendengar kata siap sedia, siap siaga, dan berjaga? Mungkin yang muncul dalam gambaran kita adalah tentara, ya, yang berada di pintu masuk markas tentara, yang dengan senjata laras panjang, siap sedia, matanya melotot ke depan, penuh siap siaga, berdiri tegak, ya, dan selalu siap siaga, mata yang selalu nanar untuk melihat siapa saja yang masuk ke markas. Kondisi siap siaga, siap sedia.
Yesus memberi gambaran juga kesiapsediaan, sebagaimana tadi sudah saya singgung, kesiapsediaan seperti 10 perempuan yang bijak, ya, yang memiliki persediaan minyak, sehingga ketika pengantin datang, mereka siap menyongsong pengantin. Dibandingkan dengan 10 gadis yang bodoh, yang tidak memiliki persediaan. Kesiapsiagaan juga ditunjukkan dalam gambaran Yesus dengan hamba-hamba yang siap menerima tuannya kalau tuannya datang tengah malam. Sementara hamba yang bodoh, karena tuannya tidak datang-datang, lalu berpesta pora, mabuk-mabukan, sehingga ketika tuan datang mereka tidak siap. Siap siaga, siap sedia. Kita lihat dalam bacaan kedua tadi, ya, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, siap sedia, siap siaga digambarkan oleh Paulus dengan orang yang bangun dari tidur. Saatnya telah tiba untuk kamu bangun dari tidur. Jadi siap sedia digambarkan orang yang berjaga, yang tidak tertidur, yang melek. Orang yang hidup seperti pada siang hari, ya. Orang kalau malam hari kan tidur, lemes, ya, tidak melakukan apa-apa selain istirahat, ya. Kecuali orang yang suka begadang, ya. Malam jadi siang, siang jadi malam, ya. Tetapi itu pun lalu juga tidak berjaga. Berjaga digambarkan Paulus seperti orang yang bangun dari tidur, yang beraktivitas siang hari, yang menjaga kesopanan, yang tidak hidup dalam pesta pora dan kemabukan, dalam percabulan dan hawa nafsu, bukan orang yang hidup dalam perselisihan dan iri hati. Hidup siang hari, bukan hidup dalam kegelapan. Siang hari digambarkan orang yang hidup dalam kebenaran, dalam cahaya kebenaran. Orang yang hidup dalam kejujuran. Kalau Anda membandingkan, ya, tidak ada namanya maling itu terang-terangan, pasti sembunyi-sembunyi. Atau orang yang korupsi, ya, itu pasti diam-diam. Orang yang konspirasi untuk melakukan korupsi itu pasti diam-diam dalam kegelapan. Tidak mungkin dilakukan terang-terangan. Sementara orang yang hidup dalam kebenaran dibimbing oleh cahaya kebenaran dan tidak takut dikenali karena hidupnya benar. Hidup dalam cahaya kebenaran, dipimpin oleh cahaya kebenaran. Itulah orang-orang yang siap sedia, berjaga-jaga. Orang yang memiliki kesadaran hidup pada siang hari. Mungkin Anda boleh bertanya, Romo, kami kan sadar, kami kan melek, kami kan mengikuti Ekaristi, misa, kami sadar. Saudara-saudari, kesiapsediaan zaman ini adalah kesadaran yang terarah kepada Allah. Mungkin berbicara tentang kesadaran, mungkin baik kalau kita renungkan sungguh-sungguh, apakah kita sungguh-sungguh sadar ketika kita berdoa kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh sadar apa yang kita lakukan ketika kita mulai masuk gereja, ketika kita mulai berdoa? Sungguhkah kesadaran kita merupakan kesadaran yang terarah kepada Allah? Di zaman ini tidak mudah, saudara-saudari, untuk sadar sungguh dengan hidup kita. Kesadaran kita seringkali dengan mudah dikontrol, ya, dikontrol oleh apa yang kita inginkan, dan yang kita inginkan dikontrol oleh apa yang ditawarkan, dan apa yang ditawarkan dikontrol oleh pemilik, ya, pemilik online shopping, pemilik aneka medsos yang kita scrolling, pemilik aneka produk yang menawarkan dan menembus kamar-kamar kita dan muncul dalam layar-layar HP pintar kita. Kesadaran kita yang selalu dikontrol oleh teknologi informasi zaman ini. Sehingga begitu kita scrolling, kita seperti jari kita tidak bisa lepas dari perangkat-perangkat teknologi itu, sampai-sampai masuk gereja pun seringkali kita masih melakukan aktivitas-aktivitas digital, saudara-saudari. Lalu kemudian
kita itu tidak sungguh-sungguh sadar ketika kita masuk dan menghadap kepada Tuhan. Lalu esensi dari spiritualitas menjadi kacau, saudara-saudari. Sebetulnya apa sih esensi atau hakikat dari spiritualitas? Hakikat dari spiritualitas adalah ketika kita mulai berkomunikasi, menjalin relasi secara personal dengan Allah. Ketika kita mulai berdoa, ketika Anda mulai berlutut berdoa, sungguhkah itu relasi personal dengan Allah? Maka baik juga saya usulkan, saya sarankan, coba selama masa Advent ini puasa medsos. Kuat atau tidak, puasa medsos. Artinya untuk membiarkan kendali ada dalam diri kita. Bukan kita dikendalikan oleh medsos, tapi kita yang mengandalkan, kita yang mengatur jadwalnya, sehingga kita selalu punya waktu untuk berrelasi secara personal dengan Allah dan dengan keluarga, dengan komunitas. Agar kehendak ada dalam diri kita, tapi tidak dikontrol oleh perangkat-perangkat kita. Saudara-saudari, kalau Yesus mengatakan waspadalah terhadap Mesias-Mesias palsu, saya akan mengatakan kepada Anda pada zaman ini, Mesias palsu itu tidak dalam bentuk manusia. Mesias palsu itu bentuknya digital, dalam bentuk berita-berita bohong. Mesias palsu dalam bentuk kecanduan kita untuk berbelanja, kecanduan kita untuk aktivitas digital, untuk posting, sehingga kita nggak punya waktu lagi secara personal dengan orang-orang di sekitar kita. Mesias palsu digital yang menawarkan keasikan, menawarkan kehebohan, menawarkan hasrat-hasrat yang selalu dimanjakan, mata yang selalu dimanjakan. Itulah Mesias palsu zaman ini. Apalagi ketika ada banyak orang yang begitu cerdik memanfaatkan hasrat-hasrat ini untuk kepentingan politik identitas, sudah habis. Maka begitu mudah orang lalu disetir oleh berita-berita bohong. Bahkan sekelas warga negara adidaya pun sangat bisa disetir oleh berita bohong, bukan? Itu berarti Mesias palsu digital itu nyata. Meskipun digital, meskipun virtual, ya, tapi nyata dalam merasuki pikiran kita, merasuki mindset kita, menggiring persepsi kita untuk melakukan apa yang sebetulnya salah, saudara-saudari. Dan ini lebih berbahaya karena nggak kelihatan. Kalau Anda, saya kan kelihatan, tapi hal yang virtual digital itu nggak kelihatan, tapi nyata mempengaruhi orang pada kesesatan dan kebohongan. Nyata mempengaruhi anak-anak kita, ya, anak-anak muda, mungkin anak-anak kecil yang sejak awal sudah dipegangi HP, nonton YouTube, dan mungkin lebih dekat dengan YouTube daripada dengan orang tuanya. Maka saudara-saudari, kesadaran kita seringkali tertidur oleh aktivitas digital. Kita seringkali tidak siap sedia dan berjaga-jaga seperti yang diharapkan Yesus ketika menyambut kedatangan kerajaan Allah. Kita bangun, tetapi kesadaran kita tertidur karena kesadaran kita dikontrol oleh aktivitas-aktivitas digital. Aktivitas digital itu apa sih? Ketika Anda chatting dengan WA, itu aktivitas digital. Ketika Anda datang misa lalu memotret gereja lalu diposting di status WA, itu aktivitas digital. Ketika Romo sedang mengangkat konsekrasi, Anda potret, itu aktivitas digital, bukan aktivitas rohani. Maka saudara-saudari, ini nyata, tantangan ini nyata, tidak kelihatan tapi nyata, dan geremet mempengaruhi mentalitas kita semua, merasuk sampai kehidupan spiritual. Sampai kita sebetulnya, kehidupan spiritual kita tidak lebih daripada ritualisme yang kosong, bukan sebuah relasi yang intim dengan Allah. Ini yang patut kita renungkan, kita jadikan bahan introspeksi di masa Advent ini. Kita kembalikan spiritualitas kita sebagai hubungan yang dekat dan personal dengan Allah. Doa-doa kita sungguh-sungguh doa yang personal. Maka saya sekali lagi menyarankan, mengusulkan, kalau mau puasa medsos. Bisa enggak? Berani enggak? Agar kendali ada di tangan kita, kontrol ada di tangan kita.
Sehingga kita selalu punya waktu, punya hati, punya perhatian untuk Allah, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk orang-orang terdekat kita. Sehingga kita kembali bermartabat manusia yang layak diselamatkan. Sehingga Allah itu sungguh-sungguh hidup. Sehingga Allah sungguh-sungguh hadir sebagai pribadi. Bukan hanya sebagai konsep kita. Saudara-saudari, kita semua diundang pada hari-hari ini untuk meluruskan jalan bagi Tuhan, meluruskan hati dan pikiran, untuk meluruskan sikap-sikap kita di hadapan Tuhan, untuk hidup seperti orang-orang pada siang hari, untuk menjaga kesadaran kita, siap sedia dan berjaga-jaga di hadapan Allah. Sehingga ketika Allah datang sewaktu-waktu dalam hidup kita, kita adalah orang-orang yang pantas untuk menyambut sang pengantin abadi. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Agunglah misteri iman kita. Karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan Hendaklah kamu siap sedia karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Terima kasih untuk para petugas liturgi, para misdinar, para asisten imam, lektor, pemazmur, kor, serta tim komsos dan seluruh umat atas partisipasi dan kehadirannya. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai.